Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Masjid Al-Qiblatain sebagai situs sejarah. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Masjid Al-Qiblatain adalah salah satu masjid bersejarah yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi. Masjid ini memiliki makna yang sangat penting bagi umat Islam karena diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad menerima perintah dari Allah untuk mengubah arah kiblat dari sebelumnya menghadap ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem menjadi menghadap ke Ka'bah di Mekah. Nama Al-Qiblatain berarti masjid dengan dua kiblat karena pada awalnya masjid ini memiliki dua mihrab yang mengarah ke dua arah yang berbeda. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa masjid ini pertama kali dibangun oleh seorang tokoh bernama Sawad bin Ghanam bin Ka'b Al-Ansari pada masa awal perkembangan Islam, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah. Peristiwa perubahan kiblat terjadi saat Nabi Muhammad memimpin salat duhur bersama para sahabatnya. Setelah menerima wahyu tentang perubahan kiblat, Nabi Muhammad segera mengumumkan hal ini kepada para pengikutnya. Kemudian, berita tersebut menyebar luas di kalangan umat Islam. Renovasi besar pada masjid ini dilakukan pada masa pemerintahan Raja Fat pada tahun 1987. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Masjid Al-Qiblatain terletak di bagian barat laut kota Madinah, tepatnya di Jalan Khalid bin Al-Walid. Masjid ini menjadi salah satu tujuan penting bagi para peziarah yang mengunjungi Madinah, khususnya mereka yang datang untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Lokasinya yang bersejarah menjadikan masjid ini sering dikunjungi untuk mengenang peristiwa penting dalam sejarah Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peristiwa perubahan arah kiblat terjadi pada tanggal 15 bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Pembangunan awal masjid ini berlangsung pada tahun yang sama. Pada tahun 1987, masjid ini dirobohkan dan dibangun kembali dengan desain yang lebih modern, namun tetap mempertahankan nilai sejarahnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perubahan arah kiblat dari Yerusalem ke Mekah memiliki makna spiritual yang mendalam. Awalnya, umat Islam menghadap ke Masjid Al-Aqsa saat melakukan salat sebagai bentuk penghormatan kepada para nabi sebelumnya. Namun, setelah menerima perintah dari Allah, arah kiblat dipusatkan ke Ka'bah di Mekah sebagai simbol kesatuan umat Islam. Hal ini juga menandai identitas dan kemandirian umat Islam yang semakin jelas dalam ajaran mereka. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam proses pembangunan kembali pada masa modern, ceruk mihrab lama yang menghadap ke Yerusalem dihilangkan, sementara mihrab yang menghadap ke Mekah tetap dipertahankan. Desain masjid dirancang dengan geometri yang simetris dan kokoh. Masjid ini memiliki dua menara kembar dan dua kubah utama yang melambangkan sejarah dua kiblat. Ruang salat utama ditinggikan di bagian utara karena perbedaan ketinggian tanah. Akses ke ruang salat melalui tangga dan jalur landai. Bagian dalam masjid terdiri dari serangkaian lengkungan yang menopang kubah berbentuk barel. Kubah utama di bagian selatan dilengkapi dengan jendela untuk memasukkan cahaya alami ke area mihrab. Terdapat pula replika mihrab dari Masjid Kubah Batu di Yerusalem sebagai pengingat sejarah awal kiblat dalam Islam. Informasi tambahan dari berbagai sudut pandang. Masjid Al-Qiblatain bukan hanya sekadar tempat ibadah, tetapi juga pusat sejarah yang mencerminkan perjalanan spiritual umat Islam. Awalnya, memiliki dua mihrab merupakan sesuatu yang sangat unik dan jarang ditemukan di masjid manapun di dunia. Hal ini menjadi bukti nyata perubahan arah kiblat yang merupakan perintah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Dari segi arsitektur, masjid ini dirancang dengan memperhatikan elemen-elemen tradisional khas Timur Tengah,
termasuk lengkungan-lengkungan besar dan motif klasik yang mencerminkan gaya arsitektur Islam awal. Desain menara kembar dan kubah ganda tidak hanya memperindah masjid, tetapi juga menjadi simbolisasi perubahan arah kiblat. Dalam sejarah perawatan dan renovasi, masjid ini pernah diperhatikan secara khusus oleh beberapa tokoh penting. Salah satu renovasi besar sebelum era modern dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman yang agung dari Kekhalifahan Utsmaniyah. Renovasi modern kemudian dilakukan pada masa Raja Fahd, yang berfokus pada pengembangan masjid agar dapat menampung jamaah dalam jumlah lebih besar sekaligus memperkuat struktur bangunan. Bagi umat Islam yang datang ke Madinah, mengunjungi Masjid Al-Qiblatain merupakan pengalaman spiritual yang mendalam. Para peziarah dapat merenungkan bagaimana perubahan arah kiblat menjadi titik balik dalam sejarah Islam, menunjukkan kemandirian umat Muslim dalam menentukan arah ibadahnya sendiri. Selain itu, masjid ini juga memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk memahami sejarah Islam secara lebih luas, karena peristiwa ini juga berkaitan erat dengan perkembangan agama dan masyarakat pada masa Nabi Muhammad. Masjid ini juga memiliki peran penting dalam pendidikan. Banyak pemandu wisata dan lembaga pendidikan Islam yang memanfaatkan masjid ini sebagai tempat untuk memberikan pengetahuan sejarah kepada jamaah dan wisatawan. Hal ini menjadikan Masjid Al-Qiblatain tidak hanya sebagai tempat salat, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran sejarah Islam. Perubahan arah kiblat mengajarkan umat Islam tentang pentingnya ketaatan kepada perintah Allah, meskipun perubahan tersebut mungkin sulit dipahami pada awalnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam kehidupan, manusia harus siap menghadapi perubahan demi mencapai tujuan yang lebih baik. Kesatuan arah kiblat melambangkan persatuan umat Islam di seluruh dunia, sehingga menjadi pengingat akan pentingnya kebersamaan dan persaudaraan. Selain itu, pembangunan kembali masjid ini menunjukkan bahwa nilai sejarah dapat dijaga sekaligus disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Dalam kehidupan modern, penting bagi manusia untuk menjaga warisan budaya dan sejarah sambil tetap melakukan inovasi untuk kemajuan. Masjid Al-Qiblatain memiliki kelebihan yang luar biasa sebagai situs sejarah penting yang menggabungkan nilai spiritual dan arsitektur. Keberadaan masjid ini menjadi bukti nyata perjalanan perkembangan Islam sejak masa Nabi Muhammad. Kelebihan lainnya adalah perhatian yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi dalam menjaga dan merawat masjid ini, sehingga dapat terus menjadi pusat pembelajaran dan tempat ibadah yang layak. Namun, masih ada tantangan dalam mengelola kunjungan wisata religi. Banyak peziarah yang datang dalam jumlah besar sehingga terkadang terjadi kepadatan yang menyulitkan dalam menjaga kenyamanan dan kehusyukan beribadah. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya pengaturan kunjungan yang lebih tertata, termasuk pembatasan jumlah pengunjung pada waktu tertentu serta peningkatan fasilitas pendukung seperti area parkir dan ruang edukasi sejarah. Masjid ini juga dapat dikembangkan sebagai pusat pendidikan internasional, di mana umat Islam dari berbagai negara bisa mempelajari sejarah dan ajaran Islam secara lebih mendalam. Dengan demikian, nilai sejarah Masjid Al-Qiblatain dapat terus diwariskan kepada generasi mendatang. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan.
Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surgamu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaanmu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.